Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Nutijan TV di mana saja berada, warga Nahdiyin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama mengawali jumpa kita pada malam hari ini, mari sama kita tak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di hari yang keempat di tahun baru, tahun 2022, dengan doa yang sama. Mudah-mudahan semua kita diberi oleh Allah panjang umur dalam keadaan iman dan Islam. Terlebih-lebih kalau kita menghitung posisi bulan di langit, hulalot hulungo, kita sudah berada di malam yang kedua bulan Jumadil Akhir. Berarti kurang lebih 3 bulan insya Allah kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin. Salawat serta salam sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan berkah dan syafaat beliau akan sampai kepada kita umat di akhir zaman, khususnya kita yang berjamaah pada malam hari ini, dan mudah-mudahan syafaat itu sampai kepada seluruh umat Nabi Muhammad di mana saja berada. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin pemirsa Nutijan TV yang dimuliakan Allah, warga Nahdiyin di mana saja berada, pada kesempatan yang mulia ini mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah yang diridhai Allah dirinya, wasmuhu Abdurrahman, dan Abi Hurairah itu namanya adalah Abdurrahman. Jadi Abi Hurairah itu garai, gelar yang diberikan kepada beliau karena memang beliau sahabat yang penyayang kucing, sehingga beliau diberi gelar Abi Hurairah, bapaknya kucing. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda, annahu qala, sesungguhnya Abi Hurairah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun munjiyatun, ada 3 perkara salamati, 3 perkara yang menyelamatkan, wa salasun muhlikatun, dan ada 3 perkara yang merusak, yang membinasakan, wa salasu darajatin, dan ada 3 perkara yang mengangkat derajat, memuliakan, wa salasu kafaratin, dan 3 perkara sebagai kafarat, penghapus dosa. Jadi ini yang kita akan bicarakan pada kesempatan kali ini. Ada 3 hal yang memuliakan, menghapus dosa, dan membinasakan, merusak batangah. Kita akan mulai dari yang pertama, amal munziyatu, adapun yang menyelamatkan, salamati,
Adapun 3 perkara yang menyelamatkan, fa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyati. Yang pertama, Ummu Salamati ita lo iya lo Nabi rasa takut kepada Allah fi sirri wal alaniyati, dalam keadaan sendiri rahasia, wal alaniyah maupun dalam keadaan terang-terangan. Ini sifat orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamu hede ya, tutuau maupun jamaah itu selalu tertanam dalam hatinya. Kadang kita itu takut kepada Allah to umatotihi anu tekandori poli lain cerita. Padahal rasa takut kepada Allah ini satu sifat yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah. Bahkan di dalam kepada Allah itu, kepada para ulama, innama yakhshallah min ibadihil ulama, sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah itu adalah para ulama. Kenapa para ulama? Karena para ulama punya ilmunya, punya ilmu untuk beribadah kepada Allah, punya ilmu untuk mengenal Allah, punya ilmu untuk takut kepada Allah. Tetapi rasa takut kepada Allah ini tentunya beda dengan rasa takut kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa takut kepada Allah membuat kita semakin ingin dekat dengan Allah. Kalau takut kepada makhluk, kita ambil contoh anjing. Orang kalau takut kepada anjing, dia menjauh dari anjing itu. Tetapi kalau takut kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ummu Salamati itu rasa takut kepada Allah dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan terang-terangan. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Yang kedua, Ummu Salamati itu bersedekah fil faqri wal ghina, dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. 5.000 yang disedekahkan oleh orang fakir itu lebih utama daripada 5.000 yang disedekahkan oleh orang kaya. Karena 5.000 bagi orang kaya mungkin tidak punya nilai apa-apa, tetapi 5.000 bagi orang fakir itu sangat berarti. Mau tali sagela itu. Tapi karena kebiasaan keikhlasan bersedekah, maka itu disedekahkan. Sehingga kata Nabi, Allah mencintai orang kaya yang bersedekah, tetapi Allah lebih mencintai orang-orang fakir yang bersedekah. Ini daripada keutamaan sedekah itu. Sehingga Ummu Salamati itu wal qasdu fil faqri wal ghina, bersedekah dalam keadaan fakir maupun dalam kaya. Kalau orang bersedekah dalam keadaan kaya itu biasa. Orang yang bersedekah dalam keadaan punya itu biasa. Tetapi yang sangat luar biasa ketika dia tidak punya apa-apa tapi dia masih berpikir untuk bersedekah. Ini nilai tambah atau kemuliaan bagi orang-orang fakir yang bersedekah. Sehingganya bahkan dikhawatirkan semakin kaya semakin berat bersedekah karena kecintaan kepada harta. Semakin kaya semakin tidak mau bersedekah karena kecintaan kepada harta. Sehingga dalam Al-Quran pun kita diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini memberikan peringatan kepada kita hal-hal tentang kekayaan dunia yang melalaikan kita kepada Allah, melalaikan kita pada bersedekah,
sehingga dema mola takuburu ilohea bemailate wa ubati. Ini tentunya peringatan Allah kepada kita semua. Kalau berbicara tentang kaya, wal qasdu fil faqri wal ghina, kaya dalam konsep yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar kaya dalam bentuk materi, ta'odoi, bukan hanya sekedar itu, tetapi kaya yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghina qalb, kaya hati. Berapa banyak orang yang kaya harta, rumahnya mewah, kendaraannya mewah, hartanya berlimpah, tapi miskin hati, miskin hatinya, sehingga karena miskin hatinya itulah menyebabkan dia tidak mau bersedekah, selalu merasa kurang karena hatinya yang miskin. Sehingga kalau orang yang kaya hati, semiskin apapun hartanya, dia akan tetap ringan hati dalam bersedekah, membantu orang-orang fakir dan miskin. Al-ghina, ghina al-qalb, orang kaya itu kaya hatinya. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ummu salamati talo iyalo Nabi wal adlu fir ridha wal ghadabi. Ini berarti ini bersikap adil atau berbuat adil, fir ridha wal ghadab, berbuat adil dalam keadaan senang dan dalam keadaan marah. Orang kalau dalam keadaan senang berbuat adil itu mudah, tetapi berbuat adil dalam keadaan marah ini yang sangat berat. Makanya antara adil dan kebaikan itu di dalam Al-Quran dipisahkan. Innama ya'muru bil adli wal ihsan. Innama ya'muru bil adli wal ihsan, dipisahkan. Sesungguhnya diperintahkan, dianjurkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Karena orang berbuat baik itu belum tentu adil, tetapi orang yang adil itu pasti berbuat baik. Sehingga adilnya Nabi Muhammad, kalau kita mencontoh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adilnya Nabi Muhammad itu ketika satu saat ada seorang wanita yang mencuri. Wanita ini anak dari pejabat, anak dari orang kaya, dan anak ini namanya Fatimah. Lalu orang kaya ini mencoba untuk melobi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat orang-orang dekat yang dekat dengan Nabi, lewat para sahabat. Karena di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum qisas, potong tangan, mencuri potong, mencuri potong. Maka orang tua dari Fatimah ini mencoba mendekati Nabi Muhammad lewat para sahabat. Ya Rasulullah, ini yang mencuri kan orang tuanya orang kaya, orang tuanya orang terpandang. Nanti kalau anaknya dihukum qisas, bagaimana dengan orang tuanya? Nanti nama baik mereka akan tercoreng. Kurang lebih seperti itu bahasanya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, jika yang mencuri itu Fatimah anakku. Karena kebetulan yang mencuri ini namanya juga Fatimah. Kata Nabi, jika yang mencuri ini Fatimah anakku, aku yang akan memenggal tangannya. Ini tentunya keadilan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
sekalipun anak beliau kalaupun bersalah, beliau yang akan menghukumnya, sehingga di mata hukum tidak mengenal keturunan Nabi. Kalau memang salah harus dihukum. Ya, jangan kita terbutakan dengan oh ini keturunan Nabi. Jangan begitu. Nabi sudah memberi contoh, jika seandainya Fatimah anakku yang mencuri, aku sendiri yang akan memenggal tangannya. Ini bahasa hukum, bahasa keadilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi contoh untuk kita, bahwa seperti inilah kita berbuat. Karena kalau kita lihat karena fanatik buta terhadap ini keturunan Nabi, jangan dihukum, ini juga salah. Selama itu perbuatan salah, sah-sah saja untuk mendapatkan vonis hukuman, karena memang itu harus dijalani. Hukum ini ada, hidup ini ada hukumnya, ada aturannya. Pemirsa Nutijan TV di mana saja berada, warga Nahdiyin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Ummu Salamati itu wal adlu fir ridha wal ghadab, berbuat adil dalam keadaan senang, ridha, dan dalam keadaan marah. Marah pun harus tetap adil. Yang kedua, wa amal muhlikatu, adapun yang mencelakakan, yang membinasakan, umur rusa. Adapun tiga perkara umur rusa batanga lo manusia. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasyuhun syadidun, kikir yang sangat bunggili to tua. Di piita boleh paita. Ya. Piita boleh paita. Jadi ini sifat kikir. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, fa innal bakhila ba'idun minallahi, sesungguhnya orang yang kikir itu jauh dari Allah. Molamingo lo tabung gili. Kalau kita sudah jauh dari Allah, maka itu sudah tanda yang pasti kita orang celaka. Kenapa Allah tidak mau, tidak ingin dengan orang yang kikir? Karena Allah itu maha dermawan, maha dermawan. Sehingganya ada satu ungkapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, kata beliau, aku mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bukan karena salatku yang banyak, bukan karena zikirku yang banyak, bukan karena puasaku yang banyak, tetapi aku mendapatkan kemuliaan dari Allah karena sifat dermawan, sifat yang suka memberi, dermawan. Makanya para sahabat, para ulama, kalau kita lihatkan dalam riwayat, ada seorang sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, pemuda kaya, ahli ibadah, dermawan, yang saking dermawannya Sayyidina Abdurrahman bin Auf membagi-bagikan semua hartanya kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada orang susah. Ketika semua hartanya habis, dia malah tersenyum. Dia bahagia dengan miskinnya. Dia telah membagi-bagikan hartanya. Sampai satu ketika, karena hartanya ini sudah dibagi-bagikan, di rumahnya Abdurrahman bin Auf itu tersimpan beberapa tumpukan kurma yang busuk. Ketika semua hartanya dibagi,
yang tersisa boleh hurma muhtadu. Sehingga satu ketika ada utusan raja dari Yaman ingin bertemu Abdurrahman bin Auf. Kata sang utusan, "Ya Abdurrahman, saya utusan raja. Anak raja dalam keadaan sakit, dan satu-satunya obat yang bisa mengobati penyakit anak raja hanyalah korma busuk. Maka semua korma busuk milik Abdurrahman dibeli oleh raja dengan harga 10 kali lipat. Yang tadinya hartanya dibagi, sekarang dikembalikan oleh Allah dengan sebab kurma busuk." Ini luar biasa. Sehingga yang membuat kita kaya itu bukan harta yang banyak, tetapi yang membuat kita kaya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang mengatur rezeki itu Allah. Sampai ada satu riwayat Nabi Sulaiman alaihi salam, ini kisah kalau tidak keliru dalam kitabnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nabi Sulaiman alaihi salam bertemu dengan seekor semut. Lalu Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan semut. Lalu semut itu ditangkap oleh Nabi Sulaiman, lalu diajak ngomong, diajak bicara. Nabi Sulaiman tanya, "Wahai semut, dalam sehari kau menghabiskan berapa banyak gandum?" Anu to'olan to paleh, beras. Kata sang semut kepada Nabi Sulaiman, "Dalam sehari aku bisa menghabiskan 1 butir gandum." Maka semut itu dimasukkan ke dalam botol oleh Nabi Sulaiman, lalu dimasukkan pula 1 butir gandum sebagai bekal sang semut. Lalu botol itu ditutup oleh Nabi Sulaiman. Lalu botol itu disimpan di ranting pohon. Keesokan harinya atau malombu, Nabi Sulaiman datang. Nabi Sulaiman melihat bahwa masih ada separuh gandum itu tidak dihabiskan oleh semut. Maka Nabi Sulaiman pun marah. "Semut, kau berbohong. Malah himbuloi, kemarin kau bilang kau menghabiskan 1 butir gandum sehari. Kenapa tidak habis? Masih ada sisa separuh." Lalu kata semut kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, saya menghabiskan 1 butir gandum itu ketika saya berada di luar botol. Ketika saya berada di luar botol, saya bisa berikhtiar, dan yang menanggung rezeki saya Allah. Tetapi ketika kau masukkan ke dalam botol dan kau tutup mulut botol itu, saya sisakan separuh. Saya khawatir kamu lupa datang hari ini, saya makan apa? Saya tidak pernah ragu kepada Allah. Tetapi bagaimana denganmu wahai Sulaiman? Kalau kau lupa datang hari ini, saya makan apa? Maka saya sisakan separuh untuk hari ini." Semut mengajarkan kepada Nabi Sulaiman, wabil khusus kepada kita, bahwa semut pun tidak ragu dengan rezekinya yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingganya tentunya ini satu pelajaran batiniah, ruhaniyah kepada kita, bahwa meyakini bahwa Allah yang mengatur rezeki itu ibadah batin yang senantiasa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang pertama. Urusa batangalo manusia itu bunggili. Yang kedua, urusa batangalo manusia itu lo nabi wa hawa muttabaun.
nafsu yang diperturutkan, nafsu yang tidak terkendali. Nih, unapusu itu bawa manusia. Yang namanya nafsu itu pakaian manusia. Nafsu makan, nafsu tidur, nafsu ingin punya pasangan, itu adalah pakaian manusia. Tetapi tugas kita belajar untuk mengendalikan. Karena nafsu itu bisa jinak kalau kita belajar untuk mengendalikannya. Bu anu nafsu baita tidak dikendalikan, maka dia seperti kuda liar. Kata Imam Al-Ghazali, nafsu kalau tidak dikendalikan seperti kuda liar. Huwa taliyumulanga amila. Tanaman orang dia makan, pagar orang dia tabrak, karena tidak dikendalikan. Di nafsu adita, nafsu itu adita, kalau tidak dikendalikan, istri orang dia ganggu, rumah tangga orang dia ganggu, karena nafsu. Makanya Al-Quran itu yang disapa oleh Allah, yang mendapatkan undangan khusus dari Allah, nafsu-nafsu yang sudah mencapai tingkat mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Wahai nafsu-nafsu yang mutmainnah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Muhwali ngade ya. Kalau sudah sampai pada tingkatan nafsu mutmainnah, makanya kita belajar untuk menjadi nafsu yang mutmainnah, nafsu yang senantiasa ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa Nutijan TV di mana saja berada, warga Nahdiyin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir pada kesempatan kali ini, nanti akan kita sambung pada kesempatan berikut karena masih ada beberapa poin tentang kemuliaan derajat, tentang penghapus dosa. Yang ketiga, yang terakhir pada kesempatan kali ini, urusa batangalo manusia itu wa ijabul mar'i binafsihi. Urusa batangalo manusia itu ijabul mar'i binafsihi, merasa ta'azub, merasa congkak, merasa sombong, merasa angkuh diri. Uti urusa, sehingga iblis itu diusir dari surga bukan karena tidak ibadah. Iblis itu kan pangkatnya malaikat awalnya. Makanya kalau kita baca ayat itu, di awal ayat itu tidak menyebut nama iblis, tetapi Allah menyebut malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikat usjud li Adam. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, illa, kecuali ada satu malaikat yang tidak mau sujud karena kesombongannya, karena keangkuhannya. Maka ketika dia sombong itu, jabatannya yang malaikat nonjok lawali iblisi, illa iblis. Maka dikeluarkanlah iblis dari surga itu bukan karena tidak ibadah, tapi karena kesombongan. Wahai iblis, kenapa kau tidak mau sujud di hadapan Adam? Apa kata iblis? Ana khairu minhu, aku lebih baik darinya. Aku diciptakan oleh Allah dari cahaya, sedangkan dia dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Dari tanah. Sombong luar biasa iblis. Ana khairu minhu. Maka ketika kita selalu beranggapan kita lebih baik dari orang lain, maka kita mewarisi sifat iblis. Dan tidak jarang di zaman ini banyak orang begitu, ibadahnya rajin, hafal Qur'annya rajin,
tetapi selalu merasa lebih baik dari orang lain. Oh, bid'ah, ahli neraka. Dia merasa lebih sempurna dari orang lain. Ini bahkan ketika iblis itu ingin bertobat, syaratnya cuma satu. Iblis, kalau kau ingin bertobat, syarat satu. Apa itu? Sujudlah engkau di kubur Adam. Oleh iblis si mau yang bila tiada ketemu wa ujamuhu, apalagi tiada mahuta. Ini saking sombongnya iblis. Ketika Adam masih hidup saja saya tidak mau sujud di hadapannya, apalagi ketika dia sudah dalam tanah, berbau tanah. Yang bila tiada ketemu wa ujamuhu, apalagi tiada mak bawa huta. Ini kesombongan iblis yang diceritakan oleh Al-Quran kepada kita agar menjadi pelajaran kepada kita bahwa sifat sombong itu adalah sifat yang membinasakan diri. Sifat sombong itu sifat yang merusak diri. Innallaha la yuhibbul mukhtalin fakhura. Sesungguhnya Allah tidak suka, Allah tidak cinta, Allah tidak senang kepada orang-orang yang congkak lagi membangga-banggakan dirinya. Hadirin pemirsa Nutizen TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa disajikan pada malam hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan dibaca. Dari Afifah Mansur. Afifah Mansur Gorontalo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mengikuti kajian Gus Baha dan ada kaidah kunci surga adalah la ilaha illallah. La ilaha. Bagaimana orang yang semasa hidup mungkin sholatnya cuma tiap Idul Fitri, tapi saat sakaratul beliau bisa mengucapkan kalimat tauhid, apakah itu langsung masuk surga? Iya. Jadi memang dalam hadis Nabi begitu. Dalam hadis Nabi begitu. Miftahul jannah la ilaha illallah. Bahkan dalam hadis Nabi yang lain, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ketika syakaratil maut mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Maka ini janji Rasulullah, pasti masuk surga. Sekalipun dalam kehidupannya dia tidak sholat, dia tidak sempat haji, dia tidak sempat beribadah, tetapi di akhir hidupnya, di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Cuman yang namanya orang masuk surga itu kan punya tingkatan. Maka surga itu kan punya tingkatan, jannatul ma'wa, jannatul firdaus. Ada orang yang masuk surga tanpa melalui hisab. Kalau dalam hadis Nabi ada 10 orang sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk surga bighairi hisab. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, termasuk Bilal bin Rabah. Itu sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Kalau kita ini masih lewat hisab, apalagi yang tidak pernah sholat, masih lewat hisab. Soal dia masuk surga, masuk karena dia mengucapkan la ilaha, tapi melalui hisab, gitu. Yang kedua, mengutip di dalam kitab yang sama, kitab saya lupa halaman berapa, saya pernah baca, Imam Hasan Al-Basri, Sayyidut Tabi'in. Imam Hasan Basri pernah disusui oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istri Nabi yang janda. Jadi Sayyidut Tabi'in, dia pernah bertemu dengan istri Nabi, Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri punya seekor burung, yang burung itu setiap hari berzikir. Kalau dia lapar, la ilaha illallah, oh minta makan. La ilaha illallah, oh ada tamu. Jadi semua diberi isyarat dengan la ilaha illallah. Satu saat ketika Imam Hasan Basri pulang dari berdakwah, dari mengajar, dia mendapati burungnya itu mati dalam keadaan sakarat. Lalu Imam Hasan Al-Basri menemani burung yang sementara sakarat sampai burung itu mati.
Imam Hasan Basri menangis. Dalam keadaan menangis, didihu odi burungi beti hiyo-hiyongo Imam Hasan Basri sambil memegang burung yang mati. Imam Hasan Basri menangis. Dalam keadaan menangis, datang murid-muridnya. Guru, apa yang bikin menangis? Tidak usah menangis guru, kalau cuma burung mau beli yang baru. Dihiburlah hati sang guru. Wahai guru, kalau hanya burung ini yang membuat guru bersedih, kita akan gantikan dengan burung yang baru. Kata Imam Hasan Basri, bukan burung yang membuat, bukan matinya burung yang membuat aku menangis, tapi yang membuat aku menangis proses matinya burung. Selama bertahun-tahun burung ini mengucapkan kalimat la ilaha, tapi ketika sakaratil maut burung ini mengucapkan kekekek, kekekek. Itu yang membuat aku menangis. Jangan sampai aku seperti burung, bertahun-tahun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi ketika sakaratil maut la ilaha illallah itu hilang dari qalbiku. Jadi tidak gampang. Orang yang akhir hidup mengucapkan la ilaha illallah itu tidak gampang. Maka butuh riyadhah. Kalau penjelasannya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, butuh riyadhah, butuh dilatih, butuh dibiasakan, sehingga boleh dikatakan 1.000.000 banding 1 orang yang seperti dicontohkan tadi. 1.000 banding 1, bukan 1.000.000 banding 1 orang yang diberi hidayah oleh Allah, tidak sempat beribadah, tapi ketika sakaratil maut mengucapkan la ilaha, 1.000.000 banding 1. Dan itu belum tentu kita, belum tentu. Imam Hasan Basri saja menangis melihat burung. Aku khawatir aku seperti burung yang rajin mengucapkan la ilaha illallah, tapi ketika sakaratil maut la ilaha illallah hilang dari qalbiku, hilang dari lisanku. Jadi ini sebagai penjelasan tambahan. Yang kedua Ustaz, ya. Nurmala Hormok, bagaimana hukumnya orang meminjam uang sama saya? Ya. Tapi saya bukan rentenir, apalagi yang mengambil uang haram. Ya. Pada saat yang meminjam itu mengembalikan uang, dia sengaja melebihkan karena dalam batinnya uang itu sebagai tanda terima kasih karena sudah membantu meminjamkan uang kepada. Iya. Jadi ini bicara muamalah. Pinjam meminjam itu kan masuk dalam kategori jual beli. Ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apakah dia masuk dalam riba? Kalau dia jadi akad di awal pinjaman, maka itu riba. Kenapa kita kasih pinjam 100, jangan lupa DP bunga sekian, atau jangan lupa DP lebih, terserah berapa. Itu sudah jadi akad, itu masuk kategori riba. Tapi kalau dia benar-benar ucapan terima kasih, tidak ada akad di depannya, tidak ada akad di pertengahannya, tidak ada akad di akhirnya, maka itu murni terima kasih. Boleh-boleh saja. Merasa dibantu. Ya, merasa dibantu. Boleh-boleh saja. Tapi kalau dia jadi akad di awal atau di tengah atau di akhir proses, itu jadi riba. Ini anak kasih pinjam uang 500, tiba-tiba 2 minggu kemudian itu uang yang kita kasih pinjam batas waktu kan sampai bulan depan, jangan lupa biar bos sedikit DP lebih ya. Berarti sudah jadi akad, walaupun hanya di pertengahan, tetap dia riba begitu. Tapi kalau itu memang benar-benar tidak ada perjanjian apa-apa di awal memberi pinjaman, di pertengahannya atau di akhirnya, murni ucapan terima kasih, bismillah. Karena itu kan manusiawi, kita manusia, harus saling ucapan terima kasih itu harus ada. Sudah? Alhamdulillah, terima kasih kepada kedua penanya. Mudah-mudahan sedikit ini menambah wawasan kita tentang agama. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Sekali lagi, semoga kita semua dipanjangkan umur, bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat,
dalam keadaan mudah rezeki, banyak rezeki, berkah rezeki, dan semoga kita semua dijauhkan dari musibah dan bencana, dari virus corona. Tidak lupa pula kita mendoakan guru-guru kita, semoga mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Lebih dan kurang tolong disempurnakan. Billahi taufik wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.